Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sutina, dosen tetap pada Prodi Administrasi Negara Stisipol Chandra di Muka. Saya mengampu mata kuliah kebijakan publik dengan bobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini memiliki diskusi sebagai berikut. Bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa tentang konsep, ruang lingkup, definisi, dan makna kebijakan publik. Mata kuliah ini juga menjelaskan hubungan antara kebijakan publik dan kepentingan publik. Selain itu, mata kuliah ini juga menguraikan seputar model-model kebijakan publik, proses kebijakan publik, identifikasi dan perumusan masalah kebijakan publik, menyusun agenda kebijakan publik, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, serta perubahan kebijakan publik. Mata kuliah ini memiliki 4 CPL Prodi, yaitu 1 CPL Sikap, yaitu mahasiswa memiliki sikap kritis, objektif, dan bertanggung jawab dalam menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik. CPL 2 yaitu pengetahuan, mahasiswa memahami konsep, teori, dan proses kebijakan publik serta faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. CPL 3 adalah CPL keterampilan umum, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasikan permasalahan kebijakan, merancang solusi, serta mengevaluasi kebijakan berbasis bukti. CPL 4 atau keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu menerapkan metode analisis kebijakan dalam studi kasus dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan regulasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar kebijakan publik serta peran aktor dalam proses kebijakan. CPNK 2, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik serta proses perumusan kebijakan. CPNK 3, mahasiswa dapat mengevaluasi implementasi kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat. CPNK 4, mahasiswa mampu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis yang komprehensif. Selanjutnya, materi ajar yang akan diberikan yaitu sejarah perkembangan kebijakan publik, 2. Konsep dan ruang lingkup kebijakan publik, 3. Pendekatan kebijakan publik, 4. Model-model kebijakan publik, 5. Proses kebijakan publik, 6. Identifikasi dan perumusan masalah kebijakan publik, 7. Menyusun agenda kebijakan, 8. Formulasi kebijakan, 9. Implementasi kebijakan, 10. Evaluasi kebijakan, 11. Perubahan kebijakan. Proses belajar mata kuliah ini selama 16 kali pertemuan, meliputi 14 kali pertemuan tatap muka atau Zoom, ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Teknik pembelajaran mata kuliah ini meliputi delivery, yaitu penyampaian materi dari dosen ke mahasiswa, bisa melalui tatap muka atau Zoom. Selanjutnya ada interaksi. Diharapkan adanya interaksi dari dosen dan mahasiswa, tidak hanya satu arah, misalnya dari dosen ke mahasiswa, tapi mahasiswa juga bisa bertanya, memberikan pendapat pada dosen. Selanjutnya asesmen atau penilaian. Bobot penilaian meliputi partisipasi mahasiswa dalam pertemuan, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Perkuliahan ini telah menggunakan LSM atau Learning Management System yang dapat diakses pada stisipolchandradimuka.ac.id. LSM ini adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan platform digital untuk mendukung proses belajar mengajar baik secara daring maupun luring, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dosen menggunakan Sispo untuk menyediakan materi ajar, video ajar, forum diskusi dengan mahasiswa, sementara mahasiswa menggunakan Sispo untuk mengumpul tugas. Selanjutnya mari kita menyaksikan video salah satu pertemuan mata kuliah kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Kabar sehat semua? sehat. Oke, alhamdulillah ya kita sehat semua hari ini. Hari ini kita akan mempelajari masalah evaluasi kebijakan publik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu biar ilmu yang hari ini kita peroleh bisa bermanfaat untuk kita semua. Doa mulai. Yuk. Selesai. Oke. Hari ini hadir semua apa ada yang berhalangan? Hadir semua. Oke. Berapa orang semuanya hadir? Maksudnya? 12. Satu orang berarti nggak ada ya? Iya. Sakit kan? Ada izin? Sakit. Sakit, oke ya. Siapa yang tahu materi apa minggu lalu? Kita review dulu sebelum kita lanjut ini. Oke, siapa yang mau hadir? Oke, Saya oke. Materi minggu lalu? terkait tentang kebijakan dalam proses pengembangan dan perumusan aparatur. Oke, sebenarnya isinya. Dapat dilihat bahwasannya formulasi kebijakan dalam proses perumusan dan aparatif solusi untuk menyelesaikan masalah publik ini identifikasikan ada beberapa poin penting kemarin itu yang sudah dijelaskan. Dapat dilihat kemarin yang saya tangkap itu adanya identifikasi masalah yang pertama, yang kedua itu ada pengumpulan data, analisis, ketiga evaluasi, rekomendasi, dan pemilihan kebijakan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Ya? Oke, semuanya sudah lengkap, boleh aja ya. Kita hari ini lanjut tentang evaluasi kebijakan publik ya. Ada 3 poin evaluasi kebijakan dan publik. Apa itu evaluasi? Ada yang tahu? Evaluasi? Apa itu evaluasi? Saya tahu evaluasi. Evaluasi itu adalah Oke. penilaian. Gimana? Ya. Evaluasi itu adalah penilaian terhadap implementasi sesuatu yang telah dikerjakan. Oke. Terus kalau misalnya kebijakan, apa itu kebijakan? Ya? Kebijakan itu adalah peraturan yang dibuat oleh suatu instansi atau organisasi dalam suatu kebijakan, dalam suatu penerapan yang dilakukan. Nah, kalau ada kaitannya kebijakan publiknya atau publik? Saya Ya. publik itu yang di dalam masyarakat. Nah, jadi kalau kita kaitkan evaluasi kebijakan publik itu apa? Ya. Penilaian atas regulasi atau peraturan yang telah dilaksanakan atau ditaati daripada halayak umum seperti masyarakat ini. Oke, kita sudah paham ya. Jadi kita akan membahas tentang evaluasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan atau orang yang berkompeten untuk kepentingan masyarakat atau publik ya. Ini ada beberapa definisi ya. Bisa lihat dulu, yang salah kalau saya tidak baca. Evaluasi sudah, kebijakan sudah, publik sudah ya. Nah ini menurut Lester dan Stelot ya. Itu dia bilang di bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat bagian-bagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam menghasilkan dampak yang diinginkan. Kira-kira paham dalam definisi ini? Jadi kebijakan publik itu adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat bagian-bagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan yang dilaksanakan itu tepat sasaran dan sesuai dengan diinginkan. Itu harapan dari kebijakan publik ya, evaluasi kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini kebijakan publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu ya, tidak hanya ilmu politik, tapi juga ilmu administrasi dan ilmu ekonomi dan sebagainya. Maksudnya apa nih? Jadi kita akan membuat suatu kebijakan publik untuk masyarakat itu tidak hanya suatu golongan tertentu ya, misalnya untuk elit politik atau kelompok pinggiran, tapi menyeluruh. Menyeluruh dalam artian kebijakan itu tidak hanya ditujukan untuk satu titik, misalnya administrasi, ilmu ekonomi dan lain-lain itu harus mencakup. Misal, contoh kita mengambil suatu keputusan atau kebijakan tentang pengelolaan sampah ya.
Sekarang ini ada kebijakan pengolahan sampah atau tidak boleh menggunakan kantong plastik ya. Itu kebijakan ya. Kebijakan itu tidak hanya ditujukan untuk penjual ya, tapi ditujukan juga untuk masyarakat yang membeli. Selain itu juga retail kan, jadi cuma tidak satu titik, semua mencakup. Ngerti? Iya. Nah, terus kita lanjut. Nah, di sini ada kebijakan itu harus mencakup beberapa unsur ya. Di sini ada triple helix, quadruple helix, pentahelix, hexahelix. Ini istilah-istilah agak asing ya. Kira-kira kalian paham belum ini? Ada yang paham? Belum? Oke ya. Sekarang kita kalau membuat sebuah keputusan itu ada beberapa unsur yang terlibat dalam keputusan, bukan dari satu unsur ya. Triple helix itu ada governance ya, governance, terus akademik ya. B-nya tahu? Bisnis. Maksudnya bisnis apa? Swasta. Nah, jadi kalau triple helix itu keputusan yang kita ambil itu harus mencakup atau melibatkan 3 unsur. Pertama, governance, membuat kebijakan. Mereka yang membuat kebijakan, orang-orang yang punya kepentingan atau punya legitimasi untuk membuat kebijakan ya. Terus akademisi seperti kita ya, para pemikir ya. Jadi perlu melibatkan orang pemikir. Jangan suatu kebijakan hanya diputuskan oleh satu titik tertentu ya. Terus tadi apa tadi? Bisnis. Bisa tahu kira-kira apa bisnis maksudnya? Industri. Oke. Jadi kebijakan itu juga harus melibatkan unsur seperti tadi, keterkaitan. Contohnya apa? Yang lagi heboh sekarang apa? Nikel. Raja Ampat. Itu kan ada kebijakan yang salah ya. Nah itu. Terus quadruple helix itu ada 4 unsur. Governance tadi sudah tahu, A sudah tahu, akademisi, B bisnis, C-nya apa? C-nya apa? Community. Maksudnya apa community? Komunitas. Berarti masyarakat juga dilibatkan, ya. Jadi untuk membuat kebijakan yang baik itu governance-nya harus ada, ya. Terus akademisinya juga harus ada. Bisnis itu maksudnya kalangan-kalangan yang investor atau pengusaha. Masyarakat pasti karena kebijakan publik itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau untuk masyarakat. Kalau tidak ada unsur ini, kadang-kadang kebijakan malah menguntungkan pihak tertentu. Benar nggak? Contoh apa coba? Tadi kita sudah angkat masalah Raja Ampat, ya. Itu kebijakan, tidak mungkin tiba-tiba saja orang membuat tambang di situ. Pasti ada persetujuan atau kebijakan dari pemerintah dengan pengusaha. Apakah itu melibatkan community? Apakah melibatkan akademisi? Karena untuk membuat suatu tambang tadi itu banyak efek ya, harus diukur. Bagaimana, apakah merugikan orang sana atau menguntungkan orang sana? Itu masyarakat kan. Pemikir juga harus tahu, dilihat dari sisi sosiologi, antropologi itu harus dilihat. Tidak hanya tiba-tiba ada undang-undang kesepakatan dengan pengusaha buat nikel, ya, buat tambang nikel dibuat tanpa memindahkan tambang yang lain. Maka untuk kebijakan yang terbaik itu harus ada 4. Tapi apakah ini sempurna? Belum. Masih ada lagi yang pentahelix. Apalagi ini pentahelix ya. Pentahelix itu ada LSM. Nah kok LSM dilibatkan? Kenapa ini? Ayo, kenapa LSM dilibatkan dalam pembuatan kebijakan? Sudah berkaitan maupun sekaligus atau kebijakan sudah sesuai dengan keinginan yang diingin oleh masyarakat atau belum. Sebagai penjualan daripada masyarakat, wakil daripada masyarakat. Pengontrol ya, pengontrol ya. Tapi kadang-kadang LSM ada yang negatif dan positif ya. Kita di sini berbicara yang positif ya, sebagai pengontrol kebijakan ataupun sebagai untuk advokasi. Ya, jadi kalau ada kebijakan yang tidak berkenaan dengan publik ataupun bertentangan dengan publik, LSM
bersuara, harusnya, ya, harusnya fungsinya bersuara. M tadi sama alasannya, sama ya. Terus hexaherid. Nah ini apa lagi kalau saya coba? Apa nih hexaherid? Hexaherid. Hexaherid sudah pernah ya dibahas? Oh, media. Media. Oke, media massa. Ya. M yang satu, M apa M yang dua? Media massa. Yang satu. Yang kedua itu milenial. Yang keduanya milenial. Oke. Berarti kalian masih ingat ya materi yang sebelumnya saya pernah sebutkan ini, cuman saya belum jelaskan secara rinci ya. Berarti ya di sini media perlu, ya. Kebijakan sekarang tanpa ada kontrol dari media agak sulit ya. Nah, jadi media itu sebagai kontrol. Saat ini media berperan sangat aktif untuk mendobrak suatu kebijakan ya. Yang paling penting sekarang apa yang paling viral? Media massa. Bukan koran lagi ya. Nah, IG, TikTok, ya, nah itu di situ. Satu suara dalam ukuran detik menit sudah langsung tersebar kemana-mana ya. Nah, contohnya seperti jadi kalau mau advokasi atau membentuk lebih banyak orang ke situ, tapi hati-hati ada buzzer ya. Hati-hati ada buzzer, jangan sampai kalian keliru di situ. Oke, sampai di sini yang poin-poin ini ada yang mau tanya, yang kurang paham dengan istilah-istilah ini, silakan. Oke. Yang dari penjelasan tentang stakeholder tadi, saya mau bertanya apa peran utama masing-masing aktor dalam model Piper Helix tadi? People. Iya. Dan bagaimana kolaborasi antara mereka dapat meningkatkan inovasi di dalam pembangunan? Oke. Tadi Piper Helix kita tahu tadi 3 unsur ya. 3 unsur, ada pemerintah, ya, ada akademisi, ada bisnis. Baru 3 ya. Ini dulu model yang lama. Pemerintah mereka punya kewenangan untuk membuat kebijakan, ya. Nah, mereka punya kewenangan untuk membuat kebijakan. Akademisi penyumbang ide segala macam untuk suatu kebijakan seharusnya dilibatkan. Terus bisnis atau swasta ini orang yang berkepentingan untuk suatu kegiatan, misalnya ada kebijakan sekarangnya atau kebijakan makan gratis untuk SD ya. Nah, untuk kebijakan ya, makan gratis untuk SD. Kebijakan itu pertama kalau kita lihat dari sisi yang 3 ya, pemerintah sudah membuat keputusan ya. Terus akademisi apakah dilibatkan di situ? Iya. Di mana? Di bagian gizi segala macam. Ada ya unsur gizi ya. Terus yang pengusaha, mereka yang punya catering, ya catering segala macam. Itu unsur 3. Sudah ya tuh. Apalagi tadi pertanyaannya? Terus kolaborasi antar mereka dapat meningkatkan inovasi di dalam pembangunan. Iya. Kalau cuma satu unsur, tidak ada ketiganya ini, inovasi misalnya ingin menciptakan makan gratis yang bagus yang bergizi, cuma pemerintah saja tidak jalan. Ya, cuma akademisi tidak jalan. Catering saja bagaimana? Apakah sendiri? Jadi ada Dan di antara ketiga pemangku kepentingan tadi. Ya, saling topang. Seharusnya untuk unsur-unsur ini saling berjalan saling. Kadang-kadang terjadi ketimpangan. Itu yang membuat suatu kebijakan tidak berjalan atau tidak kena sasaran. Ada lagi yang mau tanya? Ya? Yang saya tanyakan dari 4 model kolaborasi dalam pembangunan, Ya. model kolaborasi manakah yang paling berpengaruh dalam menciptakan inovasi-inovasi baru sebagai dukungan dalam proses pembangunan tersebut? Oke. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Yang terakhir, hexaherid. Sebenarnya ada lagi ya. Di atas hexaherid masih ada lagi 7 ya. 7 unsur, tapi masih sedikit yang menggunakan 7 unsur. Triple 3, quadruple 4, penta 5, hexa 6, ada lagi 7 unsur. Nah, hexaherid ini oke lah, masih sudah banyak dipakai ya. Ini ada gambar mas pemerintah ya, pemerintah terlibat dalam suatu
kebijakan, akademisi, bisnis, LSM, media massa, milenial. Itu dilibatkan semua untuk kebijakan. Jadi untuk menghasilkan suatu kebijakan, pertama itu sebelum kebijakan dikeluarkan harus ada ibaratnya kayak survei ya, penelaah kasus, data. Jangan hanya tiba-tiba keluar kebijakan begitu tanpa ada data dari lapangan. Jadi misal kita harus buat kebijakan soal apa ya? Oke lah, kita ulang tadi yang sampah ya. Munculnya kebijakan dilarang menggunakan kantong plastik ya, itu kebijakannya. Kok tiba-tiba muncul itu nggak mungkin kan? Kita mundur ke belakang. Ada apa di situ? Masyarakat di situ banyak dirugikan ya. Pertama, banjir ya, banjir, sungai kotor, terus limbah plastik tidak mudah diurai ya. 10 tahun pun tidak terurai ya. Itu limbah plastik, sampah menumpuk, lingkungan kumus segala macam ya. Itu karena masyarakat, baru masyarakat terus lagi dampaknya lagi. Terus dia udara. Udara juga itu kotor ya. Jadi harus ada kebijakan itu harus melibatkan semua. Misalnya kalau dari akademisi, dari teknik ya, kimia ya. Teknik kimia harus melihat polusi udara ini ya, segala macam. Itu baru contoh suatu kebijakannya. Ada lagi sih kita mau lanjut? Sudah terjawab belum? Sudah. Jadi harus ada semua unsur. Media kita harus promosi ya. Kantong plastik jangan hanya orang-orang tertentu. Banyak masyarakat yang belum tahu kebijakan ini. Ya, banyak masyarakat yang belum tahu. Mereka masih menggunakan kantong plastik. Terutama untuk makanan-makanan yang tidak boleh menggunakan kantong plastik masih kan? Itu belum menyentuh sampai situ. Nah, ini kebijakan publik. Kebijakan publik itu produk dan proses ya. Kebijakan publik itu ada unsur produk dan proses. Apa itu produk? Produk itu yang dihasilkan dari proses politik. Ya, kebijakan publik itu proses, hasil. Misalnya legislatif sidang atau rapat tentang apa ya? Bukan rapat di hotel. Ini rapat yang benar, ya, rapat yang benar. Jadi rapat yang benar untuk menghasilkan suatu produk. Jadi hasil dari orang-orang yang punya kompeten untuk menghasilkan suatu kebijakan, proses, ya, produk. Nah itu produknya kebijakan. Kebijakan ini dihasilkan dalam suatu proses, tidak mungkin tiba-tiba sendiri mengeluarkan kebijakan. Dan prosesnya rapat ini, mengumpulkan data ini semua disahkan segala macam prosesnya. Konsep dari kebijakan publik. Kebijakan publik itu apa saja yang menjadi pilihan pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat. Bingung nggak kalian bersama? Bingung nggak? Bingung. Jadi kebijakan publik itu pemerintah diam pun itu termasuk kebijakan. Apapun yang dibuat pemerintah, bersuara, tidak bersuara, mengeluarkan kebijakan atau diamnya pemerintah itu adalah kebijakan pemerintah. Contoh diam, ada nggak pernah dengar bahwa pemerintah diam terhadap suatu masalah? Apa coba? Masalah hukuman perampasan aset saja. Masalah perampasan aset itu pemerintah yang harusnya mengeluarkan kebijakan banyak tidak membahas itu lebih dalam terkait dengan perampasan aset. Ada belum undang-undangnya belum, baru ide. Iya, harus ditulis segera. Oke, jadi itu kebijakan juga. Diamnya pemerintah kebijakan. Pemerintah mengeluarkan undang-undang peraturan kebijakan. Jadi itu yang maksud dari kebijakan publik, apa saja yang menjadi pilihan pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat. Itu kebijakan publik. Terus program yang diproyeksikan dan berisikan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek pelaksanaan kegiatan. Pasti ya, kebijakan itu berkaitan dengan program atau ada proyek tujuannya. Hasil hubungan timbal balik antara satu unit pemerintah dan lingkungannya. Tadi sudah kita bahas ya, tidak mungkin kebijakan lahir dengan sendirinya ya. Kalau bisa ada kaitan entailed, misalnya tadi ya. Terus keputusan yang bersifat otoritatif atau mengandung sanksi. Sanksi dari aktor-aktor pemerintah sebagai output dan outcome dari proses pemerintah. Paham?
Ya, misalnya apa contoh? Yang bisa dicontoh kebijakan yang ada sanksi. Kebijakan terkait dengan sanksi. Nah, apa sanksinya? Tidak. Nah, itu salah satunya. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu pasti ada runtutannya ke sanksi. Ya, pasti ada runtutannya ke sanksi. Sekarang kita bahas tentang proses kebijakan publik ya. Nah, ini ada input, proses, output, outcome, impact. Ya. Input itu tadi mengandung unsur ya, SDM. Maksud SDM ini sumber daya manusia, dana, fasilitas ya, sarana prasarana fasilitas ya, apalagi sumber daya alam masuk semua. Jadi kalau ibaratnya apa yang akan dibutuhkan ya, semua dibutuhkan untuk proses ya, berjalannya suatu kegiatan ya, proses berjalan. Output itu hasil dari proses ya. Kalau ini kita kan proses kebijakan publik berarti kebijakan yang dibuat ya, proses pembuatan kebijakan. Output adalah kebijakan hasil dari proses tadi. Nah, outcome adalah dampak saat itu. Misalnya baru saat ini keluar kebijakan tentang sampah plastik tadi ya, belum terlalu nampak dampak ya. Dampak titiknya oke, di beberapa swalayan tidak menggunakan kantong plastik tadi ya, tapi masih banyak yang di luar ya. Nah, dampak suatu saat mungkin 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan kita baru bisa menikmati hasilnya. Tadi sudah paham ya sampai impact ya, berarti impact itu dampaknya mungkin 2 tahun, 3 tahun berikutnya. Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, materi cukup sampai di sini dulu karena waktu sudah habis ya. Kita sambung minggu depan. Tapi ada tugas. Ya, oke ya? Tugasnya kalau buat video lah biasa ya. Biasa buat video. Sekarang kira-kira policy brief atau policy brief itu kebijakan ya, berkaitan kebijakan. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini, ada yang tidak berkenan sasaran. Kalian sudah diajari tentang buat policy brief ya. Nah, tolong buat policy brief berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Itu dibuat policy briefnya, kalian buat video ya. Jadi ada penjelasan terhadap policy brief. Jadi policy brief itu kalian memberi masukan atau mengoreksi kebijakan pemerintah yang ada. Ya, oke, dikumpul 2 minggu dari sekarang. Dimasukkan dalam satu Google Drive kalian ya, jangan sampai numpuk jadi di Google Drive aja. Ada yang mau tanya? Oke, sudah selesai semua, materi paham, tugas paham, kita tutup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita telah menyaksikan video salah satu pertemuan di ruang kelas. Terima kasih saya ucapkan pada tim penilai Serdos tahun 2025 dari Kemendikbudristek Dikting. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Stiksipol Chandra di Muka. Terima kasih juga kepada teman sejawat dan mahasiswa yang telah memberikan penilaian kepada saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.